Bismillahirrahmanirrahim. Syarah ini itu pertama, imam sebagaimana Rasulullah, para khalifah, penguasa dia kuasa, dia syariat itu undang-undangnya Islam, lalu dia menegakkan syariat mewakili Rasulullah, baru bisa masuk. Atau wakilnya dia, wakilnya penegak syariat ini, penegak syariat ini. Jadi kalau amir, imam, jokam mau dimasukkan ke dalil ini tidak cukup syarat. Karena satu, tidak menegakkan syariat, tidak punya kuasa menegakkan syariat, bukan penguasa, bukan pemerintah. Bukan pemerintah, iya apa enggak? Bukan pemerintah, enggak punya kuasa apa-apa. Katanya teman saya, Ustaz Abdullah, bisa menjara orang di bawah wali barokah, tapi kalau ketahuan di penjara berarti bukan penguasa. Penguasa itu punya bala tentara, punya daerah kekuasaan, orang semua tunduk kepada dia, syariatnya syariat Islam. Kalau di negara Islam namanya khalifah, itu baru namanya khalifah, baru itu namanya imam, baru itu namanya amir menurut hadis ini. Menurut hadis ini, makna secara lafaz, makna secara rujukan di mana-mana tempat, silakan dibuka rujukannya, syarah, maupun menurut para ulama, maupun fakta sejarah. Coba baca sejarah Islam, fakta sejarah. Adakah yang namanya khalifah, amir dalam Islam itu sebuah kelompok yang tersembunyi? Enggak ada. Namanya amir itu Khalifah Abu Bakar, Umar di dunia Islam. Amirnya orang semua. Penggantinya nanti Muawiyah, namanya khilafah Bani Umayyah. Kemudian ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Utsmaniyah Turki. Khilafah Utsmaniyah sekarang alhamdulillah Allah menampakkan alamat-alamat syiar Islam, dikembalikan kepada zaman pembuka Al-Fatih yang oleh Nabi sudah disabdakan, la tuftahanna Konstantinum, falani'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin, khalifah, penguasa adalah amir yang menguasai Konstantinopel. Walani'mal jaishu dzalikal jaish. Allahu Akbar. Nabi masih hidup, Istanbul itu berapa ratus tahun Nabi sudah bersabda bahwa Istanbul itu besok akan dibuka, ditaklukkan oleh seorang amir Islam. Siapa namanya amirnya? Amir kelompok tersembunyi, apa amir yang punya kekuasaan, yang punya bala tentara? Bala tentara. Itu Rasulullah salah apa enggak namanya amir? Falani'mal amiru amiruha. Yang namanya amir, paling topnya amir, paling baiknya amir dari sisi penguasaan itu ya amir itu namanya Fatih. Al-Fatih siapa namanya aslinya? Gelarnya Al-Fatih. Itu Fatih Mehmet ya panggilannya. Itu Sultan. Itu saya tanya sekarang, Nabi bilang itu amir, berarti yang dimaksud oleh Nabi amir itu siapa? Seorang penguasa, seorang raja, seorang yang punya bala tentara, punya kekuatan, itu namanya amir. Tunjukkan mana sabda Nabi yang menunjukkan amir itu orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Ada apa enggak? Kalau adalah sahabat lah, sahabat, enggak usah Nabi. Sahabat mana? Siapa yang mengatakan begitu? Kalau enggak ada sahabat, tabi'in siapa yang bilang begitu? Hanya diangkat 3 orang keluarganya, tersembunyi lagi 20 tahun, baru diangkat 500 orang, hanya muridnya tok. Mana yang menjelaskan seperti itu? Tidak ada. Artinya kita nggak menafikan total. Saya katakan nggak menafikan total. Mau ada pemimpin di sebuah kelompok boleh, tapi jangan pakai dalil yang salah. Boleh dalam arti tertentu, ada batasannya.
Kalau sudah melampaui batas, hanya sebuah kelompok kecil lagi, wah inilah amir yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru apa benar? Keliru. Nabi nggak pernah mengatakan begitu. Nah ini diperjelas, ini menjelaskan apa adanya, tidak tedeng aling-aling, tidak ada bitonah. Kebenaran itu nggak perlu dibitonahkan. Masalah kita ngaji kekhilafahan, kekuasaan seperti ini nggak apa-apa. Kita ngaji ilmu yang akan diberantas oleh negara ini ketika kita bergerak mau mendirikan negara baru. Tapi kalau ilmu, terangkan apa adanya, nggak ada bitonah di sini, biasa aja, biasa aja. Ini ilmu, ini ilmu. Nah, karena negara ini sudah hasil kesepakatan para ulama menjadi NKRI, ya udah kita ikuti aja. Dan kita nggak jadi musuh pemerintah. Kalau ilmu terangkan, jangan nerangkan ilmu sudah keliru, prakteknya juga keliru. Nah, kan ilmunya udah salah, terus prakteknya juga salah. Mau berkuasa di dalam suatu kepemimpinan yang sudah resmi, negara yang sudah terbentuk, muslim lagi pemimpinnya, dianggap tidak sah, tidak sah. Ini kekeliruan yang luar biasa. Yang paling kekeliruan yang mudhik, kata orang Jawa, orang Arab. Mudhik itu apa? Hah? Adhaka yudhiku, dhahik, lucu, lucu tapi mengeluarkan biaya besar. Ini yang kasihan di bawah itu, kasihan jamaah di bawah itu. Apa lucunya? Negara itu, negara kita ini tidak memusuhi sebuah pemimpin di golongan itu, sebuah golongan nggak akan diberantas oleh negara. Yang penting ada pada koridor, pada lingkup golongan itu, gitu kan? Ada imam besar FPI siapa? Dulu sudah nggak ada. Ada imam besar, imam Jamaatul Muslimin, itu lebih dulu daripada Jokam itu. Tahun 53 itu otentik, itu imamnya Jokam baiat ke imamnya Jamaatul Muslimin, otentik, nyata, Wali Al-Fatah. Lebih dulu itu biasa aja, terang-terangan. Makanya yang saya katakan tadi, di Jokam itu ngambil mengartikan hadisnya salah, prakteknya juga salah. Terus yang lucu di mana? Yang sebenarnya nggak ada bahaya apa-apa. Apa bahayanya? Disembunyikan, dibetonkan dengan biaya miliaran. Harus budi luhur, sokok sana, sokok sini, sokok sana supaya aman. Ini apaan? Saya jadi nggak ada apa-apa asli. Jadi kalau sadar mengartikan hadis ini benar, ini bukan hadis Anda, ini bukan dalilnya. Kita kembalikan kepada dalil aslinya. Ini adalah seorang pemimpin di sebuah kelompok. Diarani komunitas muring-muring. Udah kelompok itu yang mana? Komunitas. Nah kalau nggak dikatakan kelompok, apakah orang sak dunia? Kenyataannya apa? Kenyataannya kelompok kecil apa sak dunia? Muridnya kelompok kan? Ya kelompok itu komunitas namanya. Di Indonesia ini justru diharuskan, ya. Makanya harus ada organisasi yang resmi, tempat yang resmi. Kalau pondok, kiainya siapa, ustadznya siapa, kan begitu. Coba saya tanya, apa bahayanya bagi negara Jokam itu? Nggak ada sebenarnya. Mereka praktek jadi warga negara yang baik, jadi ini, jadi imamnya ini bukan khalifah. Kalau khalifah itu mendirikan negara Islam, syariat Islam kayak yang diterangkan tadi, itu baru itu musuh negara. Wong ini juga enggak, ngaji biasa. Makanya di mana letak kekeliruannya? Satu, di dalam mengartikan hadisnya banyak salah ambil dalil. Kedua, prakteknya merasa di mana praktek yang salah. Jelas kelompok tersembunyi ngakunya menjadi yang paling sah. Khalifah, dari mana khalifah? Orang banyak nggak ngerti. Semua nggak ngerti. Lah habis itu rumongso ngono kuwi, terus rumongso jadi harus disimpan. Nah ini makanya
berangkatnya saya katakan itu mudhik, itu lucu. Pernah saya ungkap itu, pernah. Gak perlu bitona, gak perlu. Wong jelas-jelas imam golongan kok. Pak Kiai tiarani Pak Amir boleh. Siapa yang Pak Imam boleh. Pak Kiai boleh, Pak Ustadz boleh. Pokoknya ini pemimpinnya gitu. Coro Jawa itu pemimpinnya. Itu nggak jadi musuh negara. Yang penting nggak berontak negara. Kalau berontak berarti ini mau bikin negara. Coba saya tanya, selama ini di dulu sampai diajak berontak nggak? Diajak dirikan negara nggak? Bahkan kan ditolak. Ini dudu negara, jamaah itu dudu negara. Ya wes selesai. Harusnya. Tuh, kenapa kok dibitonakan? Apanya sih yang bahaya? Quran hadis nggak ada yang bahaya. Quran hadis itu bagus, isinya baik. Quran hadis itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan persatuan, melarang perpecahan. Itu Quran hadis. Nah, inilah baru kita berapa hadis ini?